يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di masjid yang mulia ini untuk kita sama-sama mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Kita sampai pada ayat yang ke-27. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan masuk ayat yang ke-28. Pada ayat sebelumnya kita sudah mengkaji tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah, segala urusan manusia ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah adalah raja di atas raja, raja di raja. Allah adalah Malikul Mulk, yang memiliki kekuasaan, raja di raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'izz, dialah yang menjadikan orang mulia, berwibawa. Allah juga yang menghinakan manusia. Allah yang memberi, Allah Maha Pemberi. Allah juga yang mencegah seseorang untuk mendapatkan suatu pemberian. Jadi Allah juga yang mempergilirkan antara siang dan malam, malam dan siang. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-28 ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wala kita, loyalitas kita, menjadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, bekerjasama dengan musuh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghancurkan kaum muslimin, apapun sebabnya. Jadi kaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat ini adalah kita dilarang menjadikan musuh-musuh Allah ini sebagai penolong kita, menjadi wali-wali kita, pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha Kuasa, jangan takut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kaum muslimin atau seorang muslim menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, dengan meninggalkan kaum muslimin. Jadi wali itu bisa berarti penolong, bisa berarti juga pemimpin, penolong, pemimpin. Dengan meninggalkan kaum muslimin, dia bekerja sama dengan orang-orang kafir, dia menolong orang-orang kafir, kemudian dia meninggalkan orang-orang muslim. Banyak yang terjadi. Sekarang ini bisa kita lihat misalnya kasus yang nyata-nyata yang terjadi di Gaza misalnya. Ada beberapa negara Islam meninggalkan, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin demi kekuasaannya, demi menyelamatkan kemaslahatan dirinya. Karena musuh, kalau Anda ingin langgeng dalam jabatan Anda, dalam tampuk kepemimpinan Anda, harus mengikuti instruksi dari saya. Laksanakan apa yang saya mau, laksanakan apa yang kami mau, jangan kamu menyimpang. Jangan coba-coba kamu menyimpang. Jadi kaum muslimin dikorbankan demi kemaslahatan. Negara-negara ini tidak berani langsung memberikan sumbangannya nyata-nyata, ya tidak. Muter dulu lewat jalur mana,
nanti memberikan bantuannya kepada musuh. Kalau dia langsung ketahuan sama kaum muslimin. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendengar atau kita membaca cerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Mekah. Jadi ini adalah rencana rahasia. Hatib, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui berita ini. Hatib ini kemudian mengirim surat melalui seorang budak perempuan untuk memberitahukan orang-orang Quraisy bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang Anda. Ini beliau lakukan untuk menyelamatkan hartanya yang ada di Mekah waktu itu. Nah, ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini surat dititipkan kepada seorang budak perempuan yang disembunyikan kalau tidak salah di ikatan rambutnya. Kemudian berita ini disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair dan Miqdad untuk menyusul perempuan itu. Nanti dia bilang Rasulullah kepada 3 orang ini, kamu susul ini, kamu akan menemukan seorang perempuan di bawah pohon ini. Kamu ambil itu surat. Ketika utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada perempuan ini tidak ngaku. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan tidak mungkin Rasulullah itu berbohong. Kalau kamu tidak serahkan, kami akan telanjangi kamu. Akhirnya dia serahkan surat. Membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rasa cintanya kepada hartanya. Karena juga boleh jadi karena rasa cinta kepada keluarganya. Tapi berhubung sahabat ini adalah salah seorang yang ikut dalam perang Badar dan tujuannya bukan semata-mata karena ingin menghancurkan niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah termasuk dari ahlu Badar yang ikut dalam perang Badar. Boleh jadi Rasulullah mengatakan, siapa tahu Allah mengatakan kepada ahlu Badar, silahkan kamu kerjakan apa yang kamu kehendaki. Allah telah mengampuni, aku telah mengampuni dosa. Jadi perilaku seperti ini tidak diperbolehkan dalam. Ini termasuk juga bentuk wala kepada musuh. Ketika seseorang membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh, mata-mata, ini berbahaya. Menjadikan juga orang terdekat sebagai mustasyar dalam hal-hal yang hal-hal khusus kaum muslimin. Menjadi dia menjadi tangan kanan orang terdekat. Itu tidak boleh. Karena nanti rasa benci yang ada dalam hatinya itu, benci agama itu bisa melahirkan benci, akan menimbulkan juga reaksi. Dia ada permusuhan dalam agamanya, itu akan melahirkan reaksi untuk menghancurkan agama yang lain atau pemeluk agama yang lain. Jadi tidak diperbolehkan bitalah namanya, tangan kanan orang terdekat sebagai pemberi konsultan dan lain sebagainya. Tapi konsultan yang kaitannya tentang yang menjadi rahasia kaum muslimin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua bentuk kerjasama ini dilarang oleh agama. Selama itu tidak merusak atau tidak memberikan mudarat kepada kaum muslimin atau mudarat kepada Islam. Rasulullah juga pernah melakukan kerjasama. Kita mengingat ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah itu, ada
orang-orang kafir, suku kabilah-kabilah Arab itu ikut kepada kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir ini ikut kerjasama dan mendapatkan perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama itu tidak memberikan dampak atau mudarat kepada kaum muslimin. Berbuat baik kepada musuh, kepada orang-orang agama lain juga tidak dilarang. Ketika kita menolong orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasara ketika terzolimi, tidak masalah. Selama itu tidak memberikan mudarat kepada Islam dan kaum muslimin, dan selama itu tidak menunjukkan keridhaan kita terhadap, kita menolongnya bukan berarti kita ridho, bukan karena berdasarkan keridhaan kita kepada agamanya. Nah, kalau kita ridho kepada agamanya itu sudah beda, lain cerita. Jadi Anda menolong ini diiringi ridho dengan agamanya, itu sudah perbuatan kafir. Ridho bil kufri kufrun. Kita ridho kepada kekafiran juga termasuk dalam kekafiran. Jadi ini permasalahan yang fundamental dalam Islam. Namanya al-wala, aqidatul wala wal bara. Yang berkaitan dengan ini juga tasyabbuh. Karena tasyabbuh ini bisa melahirkan cinta. Tasyabbuh itu menyerupakan diri, mengikuti tindak tanduk orang-orang kafir, non-muslim. Itu akan melahirkan kita mengikuti dia, itu karena kita cinta kepada dia. Itu tasyabbuh itu melahirkan cinta. Contoh realnya saja, kenapa kita, misalnya kita, suku kita ini sama-sama warga negara Indonesia misalnya. Kenapa kita saling ketika kita di luar negeri, ketika klub Indonesia atau sepak bola Indonesia bermain, kenapa kita mendukung? Karena kita sama-sama berasal dari negara yang sama, ada kesamaan. Tasabbuh itu melahirkan rasa cinta. Kita satu kelas, misalnya satu kelas ada pertandingan dengan kelas yang lain. Kenapa kita membela kelas kita? Karena ada tasabbuh, ada kesamaan sama kelas. Jadi ada perasaan seperti itu yang timbul. Begitu juga ketika kita mengikuti jejak, cara berpakaian dan lain sebagainya orang-orang kafir, itu akan melahirkan bentuk potongan rambut dan lain sebagainya. Itu akan melahirkan rasa cinta kepada mereka, loyalitas, dukungan kepada orang-orang kafir. Jadi la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, menolong, sebagai pemimpin, dan meninggalkan kaum muslimin min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Kalian tolong orang-orang kafir, kalian bekerjasama dengan orang-orang kafir, dan kalian meninggalkan orang-orang beriman. Ini tidak boleh. Barang siapa yang melakukan hal demikian itu, falaysa minallahi fi syai', kata Ibnu Katsir, falaysa minallahi fi syai', Allah bari'un minhu. Jadi Allah berlepas diri darinya. Allah tidak akan menolong dia. Dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Salah satu sebab kehancuran yang banyak terjadi, kekalahan kaum muslimin itu karena sebab ini, kerjasama dengan orang-orang kafir. Kehancuran Andalusia misalnya, di Spanyol sekian lama kaum muslimin itu berkuasa, itu karena ada kerjasama antara kaum muslimin dengan Nasara waktu itu. Ada istilah muluk tawaif. Muluk tawaif itu raja-raja kecil itu. Tiap-tiap daerah ada rajanya, tiap-tiap daerah rajanya. Ini tiap-tiap kerajaan ini bekerja sama dengan orang-orang Nasara waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan yang lain, kerajaan muslim yang lain. Itu yang mereka lakukan. Sehingga mereka hancur habis. Baghdad runtuh juga, kalah di tangan orang-orang Tatar karena ada orang dalam bekerja sama dengan musuh. Habis. Jadi mata-mata itu berbahaya.
Makanya di Gaza itu kemarin itu sekian mata-mata itu dibunuh. Hukumannya hukuman mati. Berbahaya. Dia yang membuka rahasia kaum muslimin. Kekuatannya, persenjataannya berapa, kira-kira kekuatan senjatanya berapa, kemudian pasukannya berapa, di mana senjatanya, di mana komandan-komandannya. Akhirnya habis komandannya 3 kalau tidak salah, dibunuh oleh Israel. Jadi wa may yaf'al dzalik, Allah berlepas diri darinya, tidak akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah mengatakan ini ada istisna, pengecualian. Boleh kalian berwala kepadanya itu illa an tattaqu minhum tuqah, karena kalian takut disebabkan kemudaratan yang ditimpakan kepada kalian. Ada ancaman, misalnya diancam untuk dibunuh. Kalian kalau tidak mau mengatakan menjadikan saya ini sebagai wali, misalnya kaum muslimin yang tinggal di daerah tertindas, dia harus berwala menjadikan pemimpin orang-orang kafir. Kalau enggak dia akan dihabisi. Ini salah satu rukhsah. Boleh melakukan wala kepada orang kafir karena terpaksa. Tapi kalau dia pilih kematian, tidak masalah. Pada cerita pada zaman Musailamah Al-Kazzab, ketika itu ada 2 orang sahabat disuruh bersyahadat, ucapkan syahadat sama Musailamah Al-Kazzab, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ditanya, apakah kamu bersaksi bahwasanya saya ini utusan Allah? Dia mengatakan, iya, kamu ini utusan Allah. Dibebaskan sama dia. Kemudian satu lagi ditanya, kamu bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi saya ini utusan Allah? Dia mengatakan, saya ini tuli, tidak dengar. Akhirnya disuruh ulang lagi, enggak, saya tuli, enggak dengar. Disuruh ulang berapa kali, akhirnya dia dibunuh. Tidak apa-apa. Yang satunya mengambil rukhsah, rukhsah, keringanan yang diberikan Allah kepadanya. Yang satunya tetap kokoh dan dia mati karena meninggalkan karena membela akidahnya. Jadi ada kondisi tertentu yang membolehkan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati tidak boleh. Itu hanya ucapannya saja, tapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, tetap tenang dengan keimanannya. Dia mengucapkan dengan keyakinan, lain lagi ceritanya. Ini dia hanya perkataan, tapi hatinya tetap beriman, tetap kokoh dalam keimanan. Tapi perlu hati-hati dalam hal ini ya, tidak sembarangan. Memang dia itu dalam kondisi yang sangat darurat. Tidak hanya sekedar darurat, oh ini kayaknya darurat. Tidak. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam hal ini. Sehingga kita tidak terjerumus nanti dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kata Ibnu Katsir di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya Allah akan mengazab mereka. Wa ilallahil masir. Kalau mereka melakukan itu tidak mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah tempat kembali. Ayat-ayat yang lain banyak menjelaskan tentang larangan menjadikan musuh-musuh Allah atau orang-orang kafir sebagai wali. Salah satunya misalnya dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian, sebagai aulia, wali, pemimpin, penolong, memberikan loyalitas
dukungan kalian kepada wali-wali setan itu. Ada wali Allah, ada wali setan. Musuh-musuh Allah itu wali setan, walius syaitan, waliur rahman. Kalian tulquna ilaihim, memberikan membuka rahasia kaum muslimin kepada mereka karena rasa cinta kalian kepada mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah, rasa cinta kalian kepada mereka karena keluarga, karena harta dan lain sebagainya. Jadi musuh Allah sekarang ini, kita pemimpin ini muslim, KTP-nya ya muslim, tapi kita bisa melihat apakah dia benar-benar muslim, programnya adakah yang menguntungkan kaum muslimin, berpihak kepada kaum muslimin. Bisa kita lihat di situ, ini wali bersama kita apa bersama setan. Jadi dari programnya, dari dukungannya kepada kaum muslimin, kepada siapa dia berikan dukungan, programnya adakah yang mendukung kaum muslimin, itu bisa dilihat. Orang-orang di belakangnya adakah orang-orang yang beriman. Kalau tidak, ini adalah wali-wali syaitan. Karena berbahaya. Kondisi sekarang ini berbeda dengan pemimpin pada zaman Rasul, pada zaman kekhalifahan Islam itu, kezaliman yang dia lakukan pada waktu itu dengan sekarang itu jauh bedanya. Beda jauh. Pada zaman dahulu kekhalifahan itu, walaupun dia Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi itu, walaupun dia zalim, tapi dia tetap atau dia membela Islam. Islam dirongrong, dia bela, dia berjihad di jalan Islam. Tapi kezalimannya itu berkaitan tentang kekuasaannya yang dirongrong, dirinya yang dirongrong. Tetapi ketika Islam dirongrong, ada yang berusaha menghalangi menyebar luasnya Islam atau menyerang Al-Quran. Hajjaj As-Saqafi itu hafal Quran, ikut berperan dalam pembukuan Al-Quran. Beda dengan sekarang ini. Sekarang ini mereka ini, pemimpin-pemimpin ini yang zalim misalnya, yang dikatakan dia walaupun zalim tapi kita tetap, beda. Jadi kita melihat ini secara secara menyeluruh. Sekarang beda kondisinya. Kalau tidak kaum muslimin mengkanter itu, maka ini bebas dia, akan merusak kaum muslimin. Pendidikan ini sangat berbahaya. Ketika orang sudah masuk dalam pendidikan untuk merusak kaum muslimin dari jalur pendidikan, habis sudah, rusak otak. Pendidikan ini adalah pabrik masa depan, untuk mencetak generasi masa depan. Kalau mereka ini sudah masuk di sini dengan memasukkan kurikulum yang menyimpang dari Islam, bayangkan apa yang akan terjadi nantinya generasi kita. Jadi kalau kaum muslimin tidak mengkanter ini, ya habis. Beda kondisinya dengan pada masa itu, pada masa Abbasiyah, pada masa Umayyah, pada masa Turki Utsmani, itu beda kondisinya, tidak seperti ini. Tidak kemudian biarkan saja, kita tidak boleh mengkritik dan lain sebagainya. Itu kondisi yang sangat berbeda, jauh bedanya. Jadi kaum muslimin harus tetap memantau, mengkritisi, jangan sampai tertipu. Belum lagi program-program yang lainnya, mencekal kaum muslimin, kemudian ketika paham-paham yang menyesatkan itu dibiarkan tumbuh bersemi, sementara yang lain ini ditekan. Ini kan beda dengan kondisi kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu. Jauh bedanya. Jadi kita perlu melihat secara luas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, di sini dikatakan oleh Al-Bukhari kaitannya tentang kita menyembunyikan keimanan karena terpaksa, ini berlaku sampai hari kiamat. Di sini ada beda antara
orang Syiah dengan orang dengan kondisi seperti ini. Syiah itu taqiyah itu bukan karena dia terpaksa. Ada istilah dalam ini istilahnya taqiyah menyembunyikan keimanan karena dia terancam ada kemudaratan besar yang akan menimpanya. Kalau orang-orang Syiah ini bukan karena kemudaratan, karena dia memang itu bagian dari agama, menyembunyikan itu bukan karena dia tertekan. Tidak ada tekanan, dia sembunyikan kesyiahannya, kekafirannya disembunyikan untuk mengambil hati. Pertama-tama dia tidak akan mengungkapkan kesyiahannya. Jalur yang dilalui adalah yang pertama, Anda akan diajak untuk cinta Ahlul Bait. Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait. Dia berbicara di situ, Ahlul Bait. Kemudian ketika sudah baru, dia akan membuka kedoknya. Jadi ini beda antara kita dan mereka. Kita menyembunyikan keimanan itu karena ada tekanan, karena ada kemudaratan besar yang akan menimpa kita. Dalam ayat yang lain kaitannya tentang menyembunyikan keimanan ini, man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Barang siapa yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kafir, kekafiran, misalnya ditodongi pistol atau senapan, untuk melakukan ucapan kekafiran, kalau tidak dia akan ditembak. Dia boleh milih mati, boleh. Dia akan mati dengan keimanannya, membawa keimanannya. Dia syahid insyaallah. Tapi rukhsah, Allah memberikan rukhsah, keringanan. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap dalam keimanan. Itu diperbolehkan. Jadi tinggal pilih rukhsah. Pilih rukhsah atau tetap atau dia tetap memilih kematian. Silakan. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya, tentang ilmunya yang maha luas. Qul, katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Jikalau kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, atau kalian tampakkan apa yang ada di dalam dada kalian itu, ya'lamhu Allah, Allah mengetahuinya. Rasa cinta kalian kepada orang kafir atau kepada kaum muslimin, itu Allah mengetahuinya. Anda ucapkan atau tidak Anda ucapkan, Anda perlihatkan atau tidak Anda perlihatkan, Allah mengetahuinya. Maka hati-hati. Ada pelajaran tentang jawarih, amalan berkaitan tentang fisik. Ada juga amalan hati. Ini perlu rasa cinta kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Ini perlu juga dipelajari, perlu juga ditanamkan. Pelajaran kaitannya tentang amalan hati ini perlu kita pelajari. Agak jarang dibahas tentang pelajaran tentang amalan hati, rasa cinta, rasa benci karena Allah, cinta karena Allah, malu karena Allah. Orang yang melakukan amalan dosa kemudian dia takut, itu beda dengan orang melakukan amalan dia tidak takut. Itu lain. Bisa jadi ini amalan yang dia lakukan tanpa rasa malu kepada Allah, tanpa rasa takut kepada Allah, nanti digolongkan oleh Allah, dimasukkan kepada perbuatan dosa yang besar. Boleh jadi dia melakukan perbuatan dosa yang besar, tapi dia takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kepada perbuatan dosa yang kecil. Ini amalan hati, karena dia malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah.
Apa yang ada pada diri kalian jauh di dalam lubuk hati ya. Jauhnya seperti apa kita tidak tahu. Dalam hati manusia Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Masya Allah. Apa yang ada di dalam hati. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga, amalannya tidak begitu kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain. Kemudian Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, apa yang menjawabkan ini, mendapatkan rekomendasi masuk surga, tiket surga, karena hatinya suci. Ketika dia mau tidur, sudah dia lepaskan itu rasa bencinya kepada saudara-saudara yang beriman, itu dibuang. Dia tidur dalam keadaan ridho kepada saudara-saudaranya. Ini sulit ya, hati ini sulit dikontrol. Bayangkan kita tidur, ada orang yang pernah menyakiti kita, yang sangat menyakiti kita, kemudian kita berlepas diri, sudah saya maafkan, sudah tidak ada lagi dengki antara kita, pokoknya saya maafkan. Sulit ya. Ini amalan hati. Allah mengetahuinya, Allah catat. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam langit, wa ma fil ard, di dalam bumi. Langit ini fis samawat, jamak ya, 7 lapis langit ini, langit-langit. Apa yang ada di sana itu kita tidak mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa yang ada di bumi, dalam bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini keyakinan kita kepada Allah ya. Keyakinan kaum muslimin, kita ini seharusnya seperti ini. Allah Maha kuasa. Allah Maha kuasa, Allah Maha penolong. Dia yang menjadikan hina, Allah yang menjadikan seseorang terhina, Allah yang menjadikan seseorang berwibawa. Negara itu berwibawa, negara itu terhina, komunitas itu terhina, orang itu terhina. Allah yang menjadikannya, Allah yang menolongnya. Tidak ada yang bisa menolong seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong pasukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini harus sebenarnya ya. Tapi kita tidak lihat pasukan musuh ini persenjataannya luar biasa. Oh, tidak ada yang bisa menandinginya ini di dunia. Siapa yang berani sama dia? Tidak ada. Jangan macam-macam kamu. Nah, ini ketika Gaza melawan Israel dengan senjata yang sangat luar biasa canggihnya, didukung oleh Amerika, superpower, penguasa dunia sekarang ini. Sampai-sampai beberapa tokoh kaum muslimin itu mengatakan, ngapain Gaza itu melawan orang-orang Israel? Tidak seimbang. Ini perkataan seharusnya tidak terlontar dari tokoh-tokoh itu. Orang melakukan perbuatan ketika seseorang membela haknya, terus kita salahkan. Dia ini suatu nilai moral. Ketika seseorang berani melawan karena membela haknya, apa kita salahkan dia ketika dia terbunuh? Misalnya ada orang di bis, ada perampok atau copet yang mau mengambil haknya, kemudian dia melawan, kemudian dia mati. Apa kita salahkan copetnya, apa salahkan rampoknya? Salahkan yang terbunuh. Oh, sia-sia dia mati. Kenapa dia melawan? Biarkan aja hartanya habis. Atau itu bukan begitu. Dia itu suatu keberanian, itu moral yang luar biasa, yang harus kita junjung tinggi, nilai moral. Ketika seseorang berani melawan seseorang yang mengambil haknya. Orang-orang Yahudi ini datang ke Palestina, menduduki tanah Palestina dan mengusir penduduk Palestina. Ini maling datang ke rumah orang, kemudian mengusir pemilik rumah. Kemudian pemilik rumah ini melawan semampunya. Itulah yang dia mampu, melawan dengan kemampuannya. Apa kita akan menghina dia, menyalahkan dia? Kita dukung. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Israel dengan kekuatan yang luar biasa, persenjataan yang luar biasa, tidak bisa menghancurkan orang, segelintir orang. Daerah yang sangat kecil, tidak berani masuk, tidak berani. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika keyakinan kita itu sebagaimana tertera di dalam Al-Quran, insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Tapi karena kita ditakuti oleh oleh nafsu kita, wah jangan, itu negara terkuat, senjatanya lengkap, modern, Anda tidak bisa mengalahkannya, sia-sia Anda melawannya. Sampai kapan umat ini akan bisa menandingi persenjataan musuh? Tidak mungkin, jauh. Mereka sudah jauh meninggalkan kita. Kemudian kita baru akan melawan ketika kita bisa menandingi persenjataannya. Tidak bisa. Jika mereka menginjak-injak kita, kemudian kita tidak punya persenjataan, biarkan saja. Biarkan saja. Bukan begitu. Jadi kasus Gaza ini, karena sering ada beberapa orang mengatakan ngapain, itu salah dia. Kenapa dia berani melawan, dia nggak punya senjata, ya salah dia. Jadi permasalahan di Palestina ini permasalahan yang sudah jelas, maling menduduki negara orang. Jadi ini orang melawan malingnya kok disalahkan. Jadi sesuatu yang sudah jelas kondisi di sana. Jadi jangan sampai ada kaum muslimin salah paham dalam hal ini. Haknya orang yang mempunyai tanah untuk mengusir maling-maling ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, dan itu adalah bukti menunjukkan kepada kita betapa kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa lemahnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun memiliki persenjataan yang luar biasa. Apalah artinya senjata? Kalau orang-orang ini pengecut dimasuki, ditimpakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kalau kita beriman akan dijadikan musuh-musuh ini takut. Apa artinya senjata kalau dia gemeteran, tidak konsentrasi, mengatur strategi tidak bisa, gundah? Apa artinya? Tidak ada artinya senjata. Dan Allah ini, pasukan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ini burung, semut, angin, debu, tanah, itu adalah pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah junudullah. Itu ketika kita beriman kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dengan sebenar-benar iman. Masalahnya adalah iman. Kurang beriman bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah yang memberikan kemenangan. Itu yang kurang, sehingga kita dikalahkan oleh musuh. Karena hingga kita takut-takuti oleh musuh. Karena iman ini tidak ada. Iman kita ini sebesar tipisnya itu setipis kulit bawang, kalau sekiranya ada. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kekuasaannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata-kata ini kita yakini dengan seyakin-yakinnya, maka kita tidak akan takut kepada siapapun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.